Cek, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, Mas Evan, bagaimana Mas Evan? Kabarnya Mas Evan? Halo Mas, Oh iya, bagaimana kabarnya Mas Evan? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Iya Pak. Bagi siapa ya? Iya. Di rumah sekalian. Untuk hari ini temuan kita kali ini sudah mulai pembuatan proyek, presentasi proyek, dan sampai mana proyek kalian berjalan. Terus, nah untuk kemarin di hari Rabu, kalian dengan saya mengerjakan untuk Trello-nya ya. Trello, terus untuk hari ini kita mempresentasikan hasil apa yang kalian capai. Jadi tiap hari Jumat mempresentasikan hasilnya, tiap hari Rabu menyusun lewat Trello. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, saya presentasi dulu nggih. Sebentar. Yang tim E dulu. Mbak Sri Rahayu hadir. Hadir, Pak. Oh ya. Terus selanjutnya Mas Indrawan. Indrawan hadir. Mas Maulana Faris hadir. Maulana Faris. Mas Maulana Faris nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Mas Bintang Atala hadir. Saya Pak. Oh iya. Ini sebelumnya jarang ikut meeting dengan saya ya. Nah ini mulai sekarang ditingkatkan lagi kehadirannya ya Mas, biar proyeknya berjalan sesuai rencana. Saya lanjutkan kelompok. Oh ya, sebelumnya untuk Mas Maulana Faris, untuk tim E bagaimana? Apakah ada informasi? Mas Maulana Faris, ada info kah? Tidak hadir kenapa atau? Di grup sudah diajakin Pak tadi. Udah diajakin ikut meeting tim kali ini, tapi belum masuk Zoom ini. Belum ada respon juga. Oh ya baik. Yang terakhir tim E Mas Maulana tidak hadir. Oh ini Mas Endang ternyata kelompok tanya Mas Bintang. Nah, ini karena mungkin terlalu Iya, hadir, Pak. berapa dulu baru lihat. Oke, saya lanjut ya yang kelompok D. Mas Evan tadi. Mas Evan hadir.
Mas Evan, Mas Evan hadir Mas Evan. Hadir, Pak. Ya, Mas Endang Hindayatna hadir. Iya Pak hadir. Ih. Mbak Gusti Rahayu hadir. Mbak Gusti Rahayu. Mbak Gusti Rahayu hadir. Hadir Pak. Gusti dan Mas Alan. Mas Alan hadir. Hadir. Ya. Mas Mati hadir. Hadir, Pak. Siap. Berarti ini kelompok tim D hadir semua ya. Terus untuk kelompok C, tim C, Mas Hendriko. Apakah ada? Mas Hendriko. Hendriko tidak ada ya. Selanjutnya Mas Mbak Pratnya Paramita hadir. Mbak Pratnya saya cek bentar. Pratnya tidak ada ya. Kelompok C untuk Mbak Pratnya. Oke, lanjut Mas Mufti. Mas Mufti hadir. Hadir, Pak. Oke, Mas Mufti. Mas Dimas Ahmad hadir. Iya, halo Pak, hadir, Pak. Oh, ya, siap. Mas Pawas. Pawas Naupal Hadir, Pak. hadir. Baik, ini untuk kelompok tim C. Tim C, Mbak, ada informasi dari Mbak Pratnya atau Mbak Mas Hendriko? Nggak ada sih, Pak. Belum ada. Mungkin nanti saya kabarin lagi buat join ini, mungkin barangkali lupa. Oh ya, berarti belum ada informasi Mas Mas Hendriko dan Mbak Pratnya tidak habis. Oke. Selanjutnya kelompok B. Mas Fikri. Mas Fikri hadir. Mas Fikri. Mas Fikri kosong. Kayaknya tidak hadir. Mas Muhammad Ilham. Mas Muhammad Ilham hadir. Hadir, Pak. Nah, Mas Andi Muhammad hadir. Hadir, Pak. Terus Mbak Agamita. Mbak Agamita hadir. Hadir Pak. Agamita. Agamita. Hadir Pak. Oh, hadir. Oh ya, siap. Selanjutnya Mbak Anissa Rahmasari. Anissa Rahmasari. Tidak ada Mbak Anissa.
Mbak Anissa kosong ya. Untuk kelompok tim B, ini ada yang tahu informasi Mbak Anissa dan juga Mas Fikri? Mas Fikri belum ada kabar, Pak. Ini lagi dihubungin sama Anissa juga lagi dihubungin, Pak. Anissanya juga tidak bisa. Atau sakit apa lagi? Oke, selanjutnya kelompok tim A, Mbak Nabila. Oke, Mbak Fatmi ada. Ya. Lanjutnya tim A, Mbak Nabila ada, Mbak Nabila. Nabila. Kosong ya. Mbak Kristina. Kristina hadir. Kristina Sarati. Ya. Selanjutnya Mas Muhammad Reza. Muhammad Reza hadir. Mas Muhammad Reza. Mas Muhammad Reza. Muhammad Reza. Kosong ya, Mas Muhammad Reza. Selanjutnya lagi Mas Saputin Pindah hadir. Saputin Pindah. Saputin Pindah. Tidak ada ya, berarti untuk Mbak Kristina. Iya, Pak. Mengetahui informasi atau kabarnya dari keempat rekannya. Kalau yang tadi bilangnya udah izin itu Muhammad Reza sama Bang Muhammad Irsan sih, Pak. Katanya ada kelas. Ada kelas. Iya, Kelas di perkuliahan ya berarti ya? Atau iya, Pak. Iya, kelas di perkuliahan, Pak. baik-baik berarti untuk apa namanya? Untuk ini nanti apakah sudah siap rekan-rekan semuanya? Udah, Pak. Kasih ataupun hasil dari pekan ini? Sudah, Pak. Ya, baik. Tadi Mas Indrawan yang kelompok kelompok D, Kelompok E. Kelompok yang lain kelompok D, C, B, A gimana? Kelompok A gimana Mbak Kristina? Kenapa, Pak? Untuk presentasinya sudah siap nanti di hari ini? Oh, udah saya siapkan sih, Pak. Cuman seadanya. Ya, nah, nanti nggak apa nanti se apa namanya sebisanya dulu nggak apa. Oke, Pak. B, kelompok B mana kelompok B siap? Kelompok B Mas Andi Muhammad, Mas Muhammad Ilham sudah siap ya?
Mantap. Ya Pak, gimana? Siap dia presentasi hari ini untuk presentasi malam ini. Mungkin buat presentasi belum disiapkan Pak. Gimana Mas? Agak kurang. Kelompok B sudah siap ya? Tadi kelompok apa yang terakhir ya? Lupa saya. Kelompok B sudah siap. Kelompok B sudah siap untuk presentasi. Oh, mohon maaf, apakah suara saya tidak terdengar? Masuk, Pak. Dengar, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya? Apakah jelas? Jelas, Pak. Oh Ya. ya, baik. Berarti untuk kelompok B gimana? Siap? Kelompok B. Mas Ilham siap? Mas Muhammad Ilham, Mas Andi Muhammad, Mbak Agamita, terus Mas Fikri. Nah, ini Mas Fikri kayaknya udah masuk ini. Siap untuk presentasi? Mas Fikri? Ini Mas Fikri hadir ya. Halo Mas Fikri. Halo. Ya. Gimana udah siap untuk presentasi? Ini saya lagi pakai HP Pak, nggak pakai laptop. Oh ya, baik. Berarti ya nanti bisa untuk teman yang lain ya, yang presentasi. Maksudnya share hasilnya Ya. teman lain nanti yang bicara bisa Mas Fikri atau juga pribadi. Baik, berarti A, B, E siap. C, D bagaimana kelompok tim C sama D? Insya Allah kelompok D siap, Pak. Kelompok B siap. Kelompok C. Harusnya Iya, siap Pak. sekali ya. Siap ya, kelompok Enggak, C. Pak. Ya, kelompok C diusahakan siapa? Baik, untuk pertama berarti karena hari ini bulan 11, terdiri dari angka 1, silakan tim 1 atau tim A. Boleh mempresentasikan hasilnya. Gimana siap, Mbak? Iya, Pak. Iya. Izin Pak, sebelumnya ini share screen-nya udah kelihatan. Sudah ada, sudah siap. Dan Oke, baik Pak. Selamat sore Pak dan juga teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan progres dari proyek akhir kami dari kelompok Aserpo, di mana kelompoknya ada Pak Nabila Sukmadewi, saya sendiri, kemudian ada Bang Muhammad Irsan Ramadoni, Muhammad Reza Hardiansyah, dan juga Syafruddin Penda. Nah, jadi kalau untuk proyek akhir yang kami buat itu Smart Environment Monitoring Kualitas Udara di lingkungan rumah perkotaan menggunakan web server. Sebelumnya kenapa kami pilih ini sebenarnya ya karena sebenarnya kalau kita perhatikan juga kan Pak dan juga teman-teman sampai saat ini Indonesia itu masih tertinggal dalam pengembangan pengolahan polusi udara gitu. Nah padahal kualitas udara itu sangat penting. Kalau kita pelajari pun senyawa gas polutan itu sangat berdampak gitu, berdampak buruk terhadap kesehatan. Kebetulan saya sendiri background-nya dari teknik lingkungan gitu Pak dan juga teman-teman. Bahkan kalau melampaui batas itu batas normal dan banyak yang kurang diperhatikan gitu, bahkan banyak anak-anak usia dini itu yang mengalami penyakit paru-paru itu ya karena kurangnya perhatian terhadap kualitas udara di sekitarnya. Nah jadi alat yang kami buat ini ingin membuat alat sederhana ini dalam skala kecil gitu, di mana di setiap daerah perumahan perkotaan itu bisa memantau kualitas udaranya. Sebenarnya kami pun memilih ini karena melihat kemampuan dari kami sih Pak dan juga teman-teman karena
dari kelompok kami juga memiliki cukup sibuk gitu, cukup memiliki kesibukan yang menurutku sangat cukup sibuk gitu, jadi kurang bisa memberikan waktunya untuk mengerjakan proyek akhir ini. Nah, jadi kami buatnya juga yang sederhana aja. Nah, ini sebenarnya belum fix gitu. Nah, ini masih beberapa aja yang udah di list komponennya, yang masih beberapa juga masih dibeli gitu, belum datang. Nah, itu ada WMOS di hardware 1, sensor MQ7, sensor DHT11, kabel jumper, satu daya 5 volt, 3 buah LED, OLED, buzzer, dan box project. Nah, jadi untuk flowchart-nya itu di sini kita bisa lihat, Pak. Kalau kita lihat di sini, jadi kami merancangkannya itu, nanti kan startnya itu dari sensornya gitu kan, terus ke data. Nah, jadi nanti apabila sensornya masuk, itu data yang keluar dari sensornya itu datanya itu gitu. Nah, jadi kayak misalnya 0,5 sampai 51, di sini kan S itu suhu kelembapan. Jadi ketika di sensor itu ngebaca outputnya angka 0,5 sampai 51, suhu dan kelembapannya berapa gitu. Nah, ini juga sebenarnya belum jelas untuk nilainya, karena dari kami juga belum membuat perbandingan parameternya gitu, karena ada rencana juga sebenarnya mau menambah sensor lagi. Iya, ada rencana untuk menambah sensor lagi. Nah, ini kan kami masih pakai yang MQ7 di HT11. Rencana juga mau menambahkan sensor MQ135 untuk amoniaknya gitu. Jadi ketika input sensor masuk, nah nanti data yang keluar itu kayak misalnya 0,5 sampai 51 itu nanti LED green-nya yang nyala. Kemudian kalau untuk data 51 sampai 100 itu nanti LED yellow yang nyala. Kemudian untuk yang 101 sampai 200 itu LED merah dan buzzernya itu nyala, itu sebagai kayak peringatan. Nah, jadi kan di sini ada fungsi dari WMOS-nya itu, ketika datanya masuk ke WMOS itu kan akan mengirimkan datanya ke tampilan display. Nah, ini kan tanda panahnya balik gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti nggak terbaca, dia kembali lagi ke sensornya gitu untuk dibaca. Kan untuk alatnya juga sebenarnya belum dibuat karena masih beberapa barangnya itu masih kami beli Pak dan belum datang. Untuk kode programnya juga sedang dicari Pak referensinya. Sejauh ini dari kelompok A masih itu progresnya Pak. Terima kasih Pak. Jadi pakainya sensor DHT ya, sensor DHT sama MQ7. Untuk yang tadi apakah sudah dibeli Mbak komponen dan alatnya? Gimana? Sorry. Maaf Pak, hujan di sini Pak, jadi kurang jelas. Gimana? Sudah terbeli Mbak? Belum masih di jalan sih Pak, soalnya beli online Pak. Baik. Berarti tadi yang belum di apa namanya, yang belum di ini apa aja Mbak? Yang sudah dibuat apa aja? Kayak Mbak. Pak, maaf boleh diulang nggak? Soalnya hujan, suaranya putus Pak. Yang sudah dibuat sampai pekan ini, seperti beli komponen dan lain-lain. Tadi apa aja? Sejauh ini belum Ya. Terus Pak. Kelompok itu untuk deadline-nya mau kapan itu? ya, hari Senin sih Pak, minggu depan Pak. Hari Senin. Ini saya juga cek Trello kelompok tim satu ya.
untuk tim 1 masih ini ya, yang akan dilakukan masih lama, jadi masih yang tanggal 15 sebelumnya. Iya Nanti Pak, bisa belum diupdate Pak. dan nanti setelah ini atau maksimal ya Senin silakan diupdate lagi untuk yang sudah dikerjakan pekan ini dan juga yang akan dikerjakan pada pekan depan. Terus apakah sudah fix, sudah selesai? Baik Pak. Sini ada membuat web, sorry, ini saya yang pembagian tugasnya ya, dideskripsikan apa aja Mbak, kemarin belum ditulis ya ternyata ya. Gimana Nah, Pak? ini, pembagian tugasnya ditulis di Trello. Itu Sudah Pak. tugasnya apa aja? Di contohnya, nah ini project manager, ini Mbak Kristina, oke. Tugasnya apa aja untuk mengkoordinir teman-teman. Nah, di bagian hardware nanti ditulis juga apakah sudah dilakukan dan hardware-nya apa aja yang dipakai gitu loh. Dipakai, contohnya membeli, yaitu ditentukan deadline-nya kapan. Namanya tadi membeli MP7 ya, MP7 tadi, kapan deadline-nya dan kira-kira sampai di tempat pembuatan hardware itu kapan biar segera bisa dibuat proyeknya. Terus tadi yang bagian hardware, baru ya itu masih secara umum soalnya Mbak. Iya Pak, memang untuk deadline-nya belum diisi ke Trello Pak. Nanti diperbarui ya Pak. Oh ya baik, saya tunggu ya nanti maksimal Senin bisa diisikan lagi, silakan diupdate lagi biar terlihat sampai mana. Iya boleh Pak, bisa Pak. Baik, terima kasih untuk Mbak Masri dari tim 1 atau tim A. Untuk selanjutnya tim C aja, C. Tim T, silakan. Tim C. Ya, halo Pak. Ya, silakan bisa mempresentasikan Halo? hasil. Halo. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Bang Dimas. Ya, Oh, Pak. ya. Ini apakah sudah terlihat ya di screen layar? Ya, sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk minggu ini kami akan mereportkan atau melaporkan perkembangan dari proyek kami ya, yang sebelumnya hari Rabu kita sudah membahas. Nah, nanti kita akan menjelaskan mulai dari to do dulu, setelah to do, terus apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya kalau di to do ini kami sudah mencakup banyak list ya untuk mengembangkan proyek ini. Cuma nanti kalau ada tambahan to do lagi mungkin akan menyusul. Jadi yang pertama tidak jauh-jauh ya dari penugasan dari Indobot. Di minggu ini kita itu harus mencari tema dan studi kasus. Terus yang kedua, menentukan bahan dan komponen yang digunakan, membuat flowchart atau cara kerja lainnya, terus membuat desain UI dan UX untuk application layer-nya, terus membuat kode program di Arduino IDE, terus mencoba hardware di project board, terus membuat wiring diagram, membuat akun untuk tools ya. Jadi akunnya itu kayak membuat akun Blink itu pakai
Gmail sendiri, terus membuat akun MIT, App Investor juga sendiri. Pembagian tugas ini sudah dibahas di Rabu kemarin ya. Jadi saya rasa nanti dibahas sedikit nggak apa nanti. Terus membuat video, demo project, dan membuat laporan. Ini masih on progress. Jadi langsung saja ya. Nanti saya bahas itu yang sekiranya sudah dilakukan. Pertama menentukan studi kasus ya. Dari studi kasus yang kemarin hari Rabu itu sudah jelas ya. Jadi alat berawal dari permasalahan dari para penelitian penelitian hewan ya, satwa langka itu dalam memonitoring atau menemukan hewan-hewan langka seperti itu di alam bebas gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kalau para peneliti ini mendeteksi seperti kayak di goa-goa gitu kan, itu nggak mungkin kan kalau para peneliti itu kayak menunggu terus di goa gitu loh. Apalagi kan kalau hewannya ini kayak pemalu, maksudnya kekuatan defensifnya sangat kuat gitu. Jadi kan kita harus memiliki bagaimana caranya kita menaruh dua ini juga membuat para peneliti lebih cepat ya. Itu kami mengangkatlah sebuah alat monitoring satwa langka dengan sistem IoT menggunakan motion arlet kamera berbasis SP32. Tema yang kita ambil monitoring buat alat tersebut. Nah, kemudian untuk hardware-nya sendiri, teman-teman. Sebenarnya ini untuk hardware-nya, alhamdulillah untuk minggu ini sudah datang semua ya. Karena kita memesan hardware-nya itu sudah 1 minggu sebelumnya. Hardware yang digunakan itu tentunya ya, masterpiece-nya itu sensor PIR sama SP32. Ini sensor yang dibutuhkan. Nah, sensor PIR itu dibutuhkan untuk apa? Pasti teman-teman sudah tahu sensor PIR itu mendeteksi benda bergerak atau benda yang di daerah sensor PIR-nya. Saya pernah lihat di data sheet-nya tuh sekarang 3 sampai 7 meter. Dan SP32 Cam itu nanti untuk cara kerjanya nanti terus box project pasti tentunya untuk terus sensor dari sebelah ini apa jadi ketika perlukan untuk mengetahui kita kita bisa tahu ternyata di sudut ini dan di apa ini makin banyak di sini jadi kita bisa mempelajari apa ya cara hidup atau tempat tidak kita jauh-jauh dilakukan kita pakai Maaf Bang Dim, suaranya agak noise. ya udah masih noise enggak? Halo? Nah, Enggak, Bang. Mas, udah. Oke, thank you udah ngoreksi. Jadi selanjutnya untuk OLED nanti OLED mungkin nanti akan dipasang di ini ya di box projectnya nanti. Jadi untuk mengetahui tampilan dari suhu di HT11. Jadi ketika tidak ada koneksi internet pun kita bisa mendeteksi di boxnya ini nanti di tempatnya kayak gitu. Fungsi dari OLED-nya nanti. Kemudian kabel jumper, kabel channel, terus female, terus resistor, ada transistor juga, lampu LED, project-projectnya nanti ini digunakan untuk percobaan dulu ya, sebelum dipasang di box project seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat UI UX ini masih doing ya, masih kami lakukan. Nah, nanti kurang lebih ini masih dibicarakan lagi sih dengan teman-teman.
Jadi kurang lebih sih nanti kita masih mencoba di luar ya. Maksudnya kita plan B-nya kita pakai apa? MIT APP Investor dan Blink kayak gitu. Jadi untuk cloud-nya kita menggunakan Blink dan untuk aplikasinya kita coba pakai APP Investor. Tapi nanti kita coba di luar itu, tergantung dari tim UI UX kita ya Mbak Pratnya nanti bisa diobrolin. Nanti fiturnya nanti ada login sama si sign up, terus tampilan temperatur dan humidity, tampilan penangkap kamera dan media penyimpanan juga nanti seperti itu kurang lebih. Dan itu untuk doing-nya ya. Nah, selanjutnya kita membahas doing-nya udah. Ini lagi sih. Yang selanjutnya kita akan membahas dan yang sudah kita lakukan tadi ya. Untuk yang minggu ini kita sudah membuat flowchart dan cara kerja, terus membeli perlengkapan hardware sudah ada, sudah dikirim, terus membuat akun Blink, membuat akun APP Investor, membuat Blink diagram, membuat akun GitHub, dan menentukan judul final project dan pembagian role kita bagi juga. Nah, kemudian ini untuk kurang lebih flowchart-nya. Jadi untuk prinsip kerjanya itu ketika si peer-nya, sensor peer-nya itu akan mendeteksi ada gerakan hewan, itu nanti otomatis akan foto sama SP32 cam-nya, jadi mendeteksi gerakan gitu. Dan tentunya DHT juga untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Kemudian dari SP itu nanti data-datanya nanti akan dikirimkan di Blink. Melalui Blink nanti kita pakai REST API tadi ya. Nah, dari REST API tadi kita salin linknya, nanti kita tampilkan di aplikasi MIT APP Investor kayak gitu untuk user interface-nya seperti itu. Kemudian untuk seperti ini ya kurang lebih. Jadi pertama ini regulatornya seperti ini kurang lebih ya. Terus masangan OLED pasti ya, komunikasi I2C, terus DHT-nya juga, ada sensor peer juga. Ya, kurang lebih wiring diagramnya seperti ini. Untuk problem dari kami sih belum ada. Mungkin kita akan start mulai Sabtu atau Minggu atau Senin sih lebih tepatnya nanti untuk mencoba pada project board-nya. Di minggu ini kita fokusnya itu tadi mengumpulkan alat-alatnya juga seperti itu. Mungkin itu sih dari kelompok C sih Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Koirul. Baik, tadi berarti yang mohon maaf tadi bagian ya SPCam-nya apakah sudah sampai? Mas tadi agak kurang jelas soalnya. Halo, ya Pak, SMK-nya? Sudah, apakah hardware-nya sudah tersedia? Iya Pak, untuk hardware-nya sudah tersedia Pak, sudah dikirim lah, sudah di Oh, Mas iya. Mufti. Tapi masih perjalanan atau sudah sampai di Mas Mufti-nya? Sudah sampai Pak. Sudah sampai, Pak. Sudah sampai. Baik, berarti sudah sampai semua, terus sudah membuat wiring sudah juga ya. Berarti nanti bisa dimasukkan foto wiringnya Mas. Mungkin wiring yang hardware kalau sudah selesai itu bisa dimasukkan ke Trello-nya juga. Jadi ada buktinya Trello di sini sudah selesai. Terus mungkin juga akun yang dibuat seperti GitHub, terus Blink dan lain-lain bisa juga dimasukkan ya di Trello nanti biar saya juga bisa mengecek oh akunnya sudah jadi seperti ini. Terus tadi yang sudah down akun
GitHub, GitHub, terus wiring sudah selesai, akun Blink juga sudah, dan flowchart-nya. Berarti untuk minggu besok setidaknya bisa apa namanya rangkaian hardware-nya. Kalau emang mungkin sudah selesai atau belum? Jadi rangkaian hardware secara foto nyata gitu, Mas. Kalau untuk hardware-nya baru dilakukan pengetesan secara satu persatu, Pak, Yang satu menggunakan beberapa example. Iya, Pak. Bisa mungkin minggu depan bisa ditambahkan untuk pembuatan itu ya mungkin. Untuk Iya, Pak, bisa mulai pengetesan start satu-satu. project-nya, Pak. Baik. Ya, sudah bagus, Mas. Kelompok tim C ya. Tim C sudah bagus. Terima kasih untuk tim C. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Tadi tim A, tim C, sekarang tim E. Coba tim E, silakan. Ya, boleh, silakan. Share screen sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bintang Noval. Saya perwakilan dari kelompok E. Di sini saya akan mempresentasikan progres proyek akhir kami yang berjudul Monitoring Kebocoran Gas untuk Skala Rumahan berbasis Mobile Apps. Adapun kelompok kami yaitu ada Kak Sri Rahayu, Mas Indrawan Kusuma Wahyudi, saya sendiri Bintang Noval, dan Mas Maulana Farisya Hatta. Proyek kami ini berlatar belakang yaitu karena banyaknya kasus kebakaran yang dikarenakan kebocoran gas, khususnya pada skala rumah tangga. Kebocoran gas biasanya terjadi dikarenakan beberapa hal, dan untuk mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran akibat kebocoran gas, dengan membuat suatu alat yang dapat mendeteksi kebocoran gas tersebut. Alat ini nantinya akan mendeteksi kebocoran gas dan juga api karena dilengkapi dengan sensor MQ2 dan sensor api. Alat ini juga akan mudah dimonitoring oleh pengguna melalui sebuah aplikasi yang ada di smartphone mereka. Adapun komponen yang kami gunakan yaitu yang pertama ESP8266, sensor api, sensor MQ2, buzzer, resistor, breadboard, jumper, kabel USB, dan case. Oke, untuk selanjutnya mengenai flowchart cara kerja alatnya, itu dimulai dari Node MCU ESP8266 ini yang dilengkapi dengan sensor gas MQ2 sebagai controllernya, dan juga flame sensor. Nah, di sini kita bikin decision seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau dia tidak mendeteksi adanya kebocoran gas di sensor gasnya ini ataupun sensor apinya, nah itu maka selesai gitu atau done. Nah, kalau terjadi error, maka kita troubleshoot dan juga kita mulai lagi dari awal seperti itu. Nah, apabila terdapat kebocoran gas, maka dia akan mengaktifkan buzzer. Nah, ketika buzzer ini berbunyi, maka akan muncul notifikasi di mobile apps-nya seperti itu, Pak. Dan yang terakhir yaitu selesai. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh kami lempar ke Trello saja, Pak, untuk lebih jelasnya, Pak. Begitu, Pak Khairul, mohon izin. Iya, silakan, siap. Iya, Pak. Oke.
Nah, di sini sudah tampil, Pak. Oke. Sudah. Nah, di sini dimulai sebelum lanjut ke to-do ya. Di sini sebelumnya pembagian tugas atau job desk-nya. Nah, untuk project manajernya ada Mbak Sri Rahayu, hardware engineer-nya saya sendiri, Indrawan Kusuma, software developer-nya ada Mas Bintang, Atala Noval, dan juga Mas Maulana Faris Syahata. Firmware engineer-nya ada Mbak Sri Rahayu dan juga saya sendiri, Indrawan Kusuma, seperti itu, Pak. Kemudian backlog-nya, mungkin lanjut saja ke to-do-nya saja, Pak. Nah, untuk to-do-nya di sini meet bersama mentor, yaitu sekarang. Kemudian lanjut untuk membuat skema rangkaian alat pendeteksi kebocoran gas menggunakan Proteus. Nah, di sini kita pasang tenggat waktu hingga November 2021 seperti itu. Kemudian membuat sketsa untuk tampilan aplikasi yang akan digunakan nantinya. Nah, ini untuk software developer-nya. Sama tenggatnya sampai tanggal 21 November. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melengkapi komponen yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya lagi merangkai komponen yang menjadi satu kesatuan yang pasti seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk progres minggu ini membuat program dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE dengan ketentuan sensor MQ2 dan sensor api dapat mendeteksi kondisi di lapangan secara real time dan tepat sasaran. Nah, untuk doing-nya yaitu membuat PPT progres akhir minggu ke-14, nah ini sudah selesai, Pak. Untuk dan-nya ini kemarin sudah selesai, Meet juga. Nah, untuk hari ini pembuatan flowchart juga sudah selesai, sudah bisa ditampilkan di PPT hari ini. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin untuk selanjutnya lagi ini bakal kita lengkapin lagi untuk skema rangkaiannya. Mungkin nanti bisa menggunakan Proteus atau menggunakan Tinkercad seperti itu. Kemudian di sini saya sebagai hardware engineer-nya itu masih menunggu gitu, Pak. Habis pembelian untuk sensor gasnya, Pak, MQ2-nya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin minggu depan kalau sudah jadi gitu ya, kalau sudah datang pesanannya mungkin bisa lanjut untuk merancang hardware-nya seperti itu. Mungkin sementara itu dulu, Pak, dari kelompok Untuk ini. pembeliannya itu di mana, Mas? Gimana, Pak? Pembelian dari sensor MQ2-nya Dari Shopee, Pak. di Shopee. Enggak. Alamatnya nanti perkiraan sampai di tempat pengiriman jam berapa, tanggal berapa mungkin, atau masih proses check out? Sudah check out atau belum? Udah dikirim, Pak. Kemarin. Ini udah dikirim. Iya, ini udah Oh, perjalanan. Mungkin besok jadi atau masih besoknya. berjalan. Iya. Tetap minggu ini kok, Pak, sampainya seperti itu. Jadi Senin bisa eksekusi. Ini bisa eksekusi, oke. Baik. Tadi untuk hardware ya. Untuk yang lain-lain belum? Belum, Pak. Ya, oke. Mungkin untuk minggu depan bisa yang lain juga bisa menyusul, perlu membuat akun atau membuat yang lainnya ya. Itu bisa disusulkan lagi, tambahkan lagi yang project tugas yang lain. Baik, mungkin cukup untuk kelompok tim E. Boleh di-close. Terima kasih, sudah bagus. Selanjutnya tim B. Silakan tim B. Untuk tim B sudah siap? Silakan. Yang mewakili Mas Andi Muhammad, Mbak Agamita, Mas Fawas mungkin.
Kalau dari saya nggak ada sih, Pak. Ya, silakan presentasi. Sorry, Apa? silakan Gimana? mempresentasikan. Silakan presentasikan kelompoknya, kelompok tim B. Mas Pawas Hasilnya. kelompok C, Pak. Iya, saya kelompok Oh, C, sorry, Pak. sorry. Oh ya, Mas Fikri, sorry. Salah lihat tadi, sorry Mas Awas. Mas Fikri, ya, Mas Fikri. Mas Fikri, Mbak Anissa, Mbak Agranita, Mas Muhammad Ilham, dan Mas Andi Muhammad. Gimana nih tim B, kelompok B? Belum ada? Ya udah tim D dulu, tim D aja. Silakan tim D, Delta. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya script untuk Mas Endang. Iya, silakan. Mas, oke. Sebelumnya, selamat malam teman-teman, Bapak Mentor, Pak Hairul yang saya hormati. Belum kelihatan, saya screen-nya. Belum terlihat Mas Endang. Belum nampak, Mas. Oke, saya buka aja. Bisa di slideshow. Baik, perkenalkan nama saya Alan Riansa dari kelompok D, dan ada rekan saya, ada Mas Endang, lalu ada Mas Evan Setiawan, lalu ada Mas Made Yospin, dan juga Mbak Gusti Rahayu. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai proyek akhir dari kelompok kita. Ada beberapa poin yang sedang kita lakukan pada minggu pertama ini, karena kita baru mulai di minggu pertama ini untuk membuat sistem monitoring dan kontrol smart door lock menggunakan RFID dan solenoid door lock. Bisa masuk ke daftar isi. Mas Endang. Iya, belum. Ini udah diganti sih. Belum pindah di Belum saya. pindah ya. Ya, Coba tunggu mungkin dulu. slideshow-nya itu masih memang kadang agak trouble. Mungkin ini aja nggak apa-apa. Pakai yang nggak slideshow gitu. Iya, nggak usah di slideshow, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Coba, udah ada belum? Oke. Nah, Ya, pembahasan malam hari ini terkait kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari smart door lock itu sendiri. Lalu ada 2 poin, identifikasi dan pembatasan dari masalah, poin yang harus diperhatikan dalam pembuatan smart door lock ini. Lalu juga ada tujuan dan manfaat kenapa kami membuat smart door lock ini. Lalu ada beberapa kajian pustaka, kita ambil satu aja mungkin dari referensi mengenai kajian pustaka itu. Lalu dalam progres dan juga kelanjutan proyek air ini, selanjutnya kami menggunakan metode yang dibilang metode waterfall. Yang terakhir, pada minggu ini kita masuk ke analisis kebutuhan alat dan bahan untuk smart door lock. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Gusti Rahayu. Silakan Mbak Gusti Rahayu.
Oke, takut menunggu juga ya. Karena nggak ada nih, udah di Lanjut aja, WA. Mas. Ya, di sini latar belakangnya ada smart door lock, adalah sebuah sistem atau kontrol dari monitor kunci rumah secara otomatis. Sistem ini terdiri dari 3 perangkat yang saling berkomunikasi satu sama lain. Dalam perangkat ini kita bisa membuat dengan terdiri dari beberapa yang akan kita buat, yaitu ada website, gateway, dan juga sistem kuncinya. Next. Ya, masuk ke poin identifikasi masalah. Ini poin yang kemarin juga dibahas di hari Rabu. Ada beberapa poin di identifikasi masalah. Poin pertama ada sistem tidak bisa diakses dan tidak akan berjalan di saat listrik mati. Lalu mudahnya pencuri membuka pintu dengan model sistem konvensional. Terus juga poin terakhir, belum terdapat sistem peringatan apabila pintu belum terkunci serta pengontrolan pintu dari jarak jauh. Bisa dibacakan oleh Mas Endang. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembatasan masalah dari proyek yang kami buat. Tentunya dalam sebuah proyek pasti ada batasan agar lingkup masalahnya terarah dengan jelas. Nah, untuk yang pertama itu hanya membahas tentang mengenai sistem smart door lock pada pintunya saja. Kemudian rancang bangun yang dibuat adalah sistem monitoring dan kontrol smart door lock menggunakan RFID dan solenoid door lock. Kemudian menggunakan sebuah sistem untuk kontrol dan web monitoring kunci rumah secara otomatis. Sistem ini terdiri dari 3 perangkat yang saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, perangkat tersebut terdiri dari website, gateway, dan ada sistem kunci. Oke. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya dari proyek yang kita buat itu, yang pertama tujuannya adalah ya proyek akhir ini akan menghasilkan dan mengetahui rancang bangun dari sistem monitoring dan kontrol smart door lock menggunakan RFID dan solenoid door lock yang dapat bekerja dengan baik dalam pengontrolan dan juga kerjanya. Kemudian apa sih manfaatnya? Ya manfaatnya itu jadi dari hasil rancang bangun sistem smart door lock ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu dengan mendapatkan alat yang telah dirancang yang berguna bagi masyarakat sebagai pengamanan pintu. Oke. Kemudian untuk slide selanjutnya akan Baik, disampaikan oleh Mas Made Yasmin. Ya, saya silakan. baik, terima kasih Mas Endang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka, di mana salah satu kajian pustaka yang kami ambil yaitu penelitian dari sebelumnya, yaitu dari Hazara tahun 2017 mengenai penelitian yang dengan judulnya yaitu Rancang Bangun Smart Door Lock menggunakan QR Code dan solenoid, di mana dalam perancangan tersebut proses pengendalian solenoidnya menggunakan Bluetooth sehingga hal tersebut dianggap kurang efektif dikarenakan untuk menggunakan Bluetooth tersebut pengendalian solenoidnya menjadi terbatas oleh jarak. Nah, hal itu sehingga hal tersebut akan lebih baik dengan tidak ada batasan jarak dalam pengendalian tersebut, di mana salah satu metode yang dapat digunakan yaitu pengendalian berupa SMS. Kemudian untuk metode selanjutnya, slide selanjutnya yaitu membahas mengenai metode yang digunakan, di mana metode yang digunakan yaitu waterfall metodologi. Waterfall metodologi ini merupakan salah satu metode yang cukup kerap digunakan, di mana ini merupakan metode dengan pengembangan sistem dengan pendekatan linear dan sistem metode ini bersifat sistematis atau berurutan. Seperti namanya yaitu waterfall, yaitu air terjun, ini merupakan sebuah tahapan yang dilakukan secara berurutan, di mana tahapan pertama yaitu research dan requirement gathering. Research dan requirement gathering ini merupakan tahapan kita sebagai pengembang untuk mengetahui dan memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh user nantinya, di mana kita untuk melakukan observasi, survei, analisis dari kebutuhan dari sang user nantinya, sehingga user bisa mendapatkan manfaat dan
mendapatkan kemudahan semaksimal mungkin. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan desain, di mana tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan perancangan desain seperti alur kerja sistemnya. Kemudian tahapan desain ini kita melakukan gambaran terhadap sistem yang akan dibuat sejelas mungkin. Kemudian kita juga melakukan desain terhadap arsitektur dari sistem yang akan dibuat. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan development. Ini merupakan tahapan untuk pengembangan sistemnya seperti perancangan sistem, kemudian perakitan sistem, proses coding, dan perancangan aplikasi yang akan dibuat yang akan terhubung dengan sistem dan database-nya. Kemudian yang keempat yaitu tahapan testing, di mana tahapan ini merupakan tahapan untuk pengujian dan pemeriksaan dari sistem, identifikasi kesalahan-kesalahan yang telah dibuat dari sistem pada tahapan sebelumnya. Kemudian tahapan terakhir yaitu maintenance, di mana merupakan tahapan untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem, terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dideteksi pada tahapan sebelumnya, kemudian melakukan peningkatan dan perapian terhadap sistem sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Evan. Silakan Mas Evan. Halo, izin masuk ya. Oke, untuk selanjutnya itu analisis kebutuhan. Kebutuhan yang pertama yang kita harus punya itu perangkat keras. Perangkat keras di sini kita menggunakan microcontroller ESP8266 dengan board Wemos yang sudah dimiliki. Selanjutnya itu ada kartu RFID reader, bukan RFID reader dan kartu RFID reader. Selanjutnya LCD OLED yang berfungsi untuk menampilkan informasi berupa keluar masuknya si pengguna. Selanjutnya itu stop kontak yang berfungsi untuk memberikan aliran listrik terhadap komponen yang ingin kita pasang. Selanjutnya ada kabel jumper yang berfungsi untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antara microcontroller Wemos dengan sensor-sensor yang dipasang. Selanjutnya ada solenoid door lock yang berfungsi sebagai pintu kontak otomatis buka tutup pintunya yang akan dikontrol melalui saklar relay 1 channel. Nah, saklar relay solenoid door lock ini akan diberi tegangan oleh adaptor 12 volt melalui relay. Selanjutnya untuk perangkat lunak itu ada Arduino IDE yang berfungsi untuk melakukan program untuk si Wemos-nya. Selanjutnya itu ada beberapa tapi lupa dimasukin seperti untuk kode editornya yaitu Visual Studio Code untuk melakukan program HTML, CSS karena kita kan menggunakan website. Jadi kita perlu menggunakan kode editor yaitu Visual Studio Code. Selanjutnya itu ada server lokal yang berguna untuk testingnya sebelum kita masukkan ke hosting, jadi kita menggunakan XAMPP dulu sebagai lokalnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan gambaran singkatnya dari sistem yang akan kami buat. Nah, jadi sistem smart door lock ini pertama yaitu si user atau pengguna itu akan melakukan pendaftaran secara pribadi gitu dengan cara membawa kartu RFID-nya. Kartu RFID tersebut ditempel ke RFID reader. Selanjutnya sensor RFID reader itu akan membaca ID yang ada pada kartu tersebut dan ditampilkan di website tersebut. Ketika telah tertampil ID-nya, kita bisa memasukkan namanya, username-nya itu ya tergantung dengan kita, misalnya namanya si Alan gitu, nanti bisa kita add. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan add kartu itu kita belum bisa menggunakan kartu tersebut karena perlu adanya akses
izin dari si admin. Jadi ada dua aksi di tampilan adminnya itu antara accept ataupun decline gitu, atau dibiarkan gitu, nggak diterima. Jadi kan kalau misalnya kalau kita apa namanya sih, ketika kita asal mensubmit ID tersebut, takutnya kan keamanannya rentan. Jadi kita perlu adanya keamanan tersebut. Jadi bisa terfilter gitu. Selanjutnya itu ketika sudah di apa namanya, di add oleh admin, nah kita baru bisa tuh untuk melakukan tapping kartu. Nah, di tapping kartu juga kita memiliki rencana itu memiliki dua fungsi, yaitu pertama itu sesi offline. Kenapa kita memiliki sesi offline? Karena ketika pada saat misalnya modem kita mati gitu kan, atau internet kita mati, kita tetap bisa mengakses si RFID tersebut tanpa menggunakan internet. Tetapi ketika si RFID, ketika internet di dalam Micon itu terdeteksi, maka otomatis yang offline itu akan diabaikan. Jadi akan otomatis membaca yang online. Selanjutnya itu untuk membuka pintu, semisalnya di dalam gitu kan, offline kan, kita pasti kan nggak mungkin kita bikin dua tapping kartu. Jadi di dalam itu kita kasih namanya push button yang berfungsi untuk melakukan manual klik yang ada di apa namanya, manual klik si smart door lock yang menggunakan push button gitu. Mungkin itu sih Pak dari saya, Pak, gambaran umumnya untuk Ya, ininya bisa dilihat ke depan, Pak. betul. Bisa saya screen mengenai progres di Trello-nya, Mas Endang. Oke, untuk progresnya ini saya juga mengecek sudah lumayan. Tadi saya juga beberapa mengecek Trello-nya itu. Ya, jadi sedikit sih Pak. Ya, silakan. Belum terlihat. Pada minggu ini yang tadi udah dijelasin juga, kita mempunyai timeline target. Di minggu pertama kita ngelakuin riset dulu. Risetnya sudah dilakuin, ada beberapa dari teman-teman yang belum mengumpulkan di dalam Trello. Belum bisa dibilang masih proses. Jadi untuk catatannya di sini kita menggunakan metode waterfall. Jadi minggu pertama kita udah bisa dibilang udah melakukan riset dan gathering. Untuk besok di hari Senin kita sudah masuk ke tahapan desain, beberapa desain yang bakal kita kerjakan. Jadi masih di tahap request. Nantinya di tahap request ini ada empat. Ada laporan proyek akhir Smart Door Lock sudah mulai dikerjakan, lalu ada desain UI UX dari sistem monitoring dan kontrol Smart Door Lock menggunakan RFID dan Celonet Door Lock-nya juga sudah mulai dibikin, sama seperti website-nya juga sudah mulai dibikin, dan yang terakhir itu di bawahnya ada lagi nggak? Cukup. Ya, yang terakhirnya udah masuk ke dalam pembuatan desain prototipe alat sistem monitoring dengan kontrol Smart Door Lock menggunakan RFID dan Celonet Door Lock. Jadi di hari Senin kita udah punya 4 tugas lagi untuk diselesaikan. Lalu untuk prosesnya di sini terakhir itu hari Minggu ya, tanggal 20 dari teman-teman yang baru ada Mbak Gusti Rahayu yang ngumpulin tugasnya. Sisanya buat teman-teman yang lagi melakukan riset mengenai UI UX website belum dikumpulin, dan nantinya kalau sudah dikumpulin akan ditaruh di progress done atau selesai. Coba bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa yang telah kita laksanakan. Pertama itu ada rapat tim pertama pada tanggal 27, juga 28, lalu ada rapat tim kedua tanggal 11 November, lalu kemarin di hari Rabu ada konsultasi mengenai Smart Door Lock kepada
mentor profesional, dan di situ juga udah ada penjelasan dan juga jawabannya juga dari setiap rapat tim. Rapat kedua hingga konsultasi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Pak. Apakah sudah boleh ditutup, Pak? Saya izin menutup ya, Pak. Kurang lebihnya teman-teman semuanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok B. Silakan kelompok B. Kelompok B. Lanjut kelompok B. Kelompok B. Kelompok B. Ini Mbak siapa yang di kelompok B? Mbak Agamita, Mas Fikri. Mbak Agamita, Mas Fikri, sama Mas Muhammad Ilham, Mas Andi Muhammad. Mas Fikrinya hilang, waduh. Mas Fikri, bentar. Mbak Agamita, apakah ada backupan file PPT? Atau kelompok yang mesti teman-teman yang lain selain Mbak Mas Fikri yang punya gitu? Tidak ada. Ini kalau ditunggu Mas Fikrinya juga belum tentu ini ya, tadi itu ada Mas Fikri, cuman berapa saya cek di breakout room ada enggak ya? Soalnya kalau tidak hadir kan ya mungkin untuk pengalaman rekan-rekan juga semua, jadi bisa membuat PPT melalui online. PPT online bisa memakai itu Google Drive ataupun OneDrive, karena itu kan bisa ini ya, teman-teman bisa mengedit semuanya, juga bisa mengedit bareng-bareng. Ini di main room juga tidak ada Mas Fikrinya, jadi oke lah, daripada apa namanya,
daripada kelamaan, untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Atau ada pertanyaan sebelum saya cukupkan? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Jadi saya juga cukup, Pak. Saya juga sudah cukup, Pak. Ya, Baik. sama Pak. Bisa dicoba. Nah, itu mungkin pakai Canva juga bisa, tadi saya Mas Dimas nambahin pakai Canva atau pakai PPT yang lain lah, atau ini ya biar bisa saling sharing. Mungkin itu saja ya dari saya untuk rekan-rekan, tetap semangat, terus silakan nanti mungkin bisa menambahkan lagi di Trello. Jadi saya masih ada waktu 20 menit, bisa nambahkan ke Trello, terus kalian bisa ke Mindroom. Nanti sedikit Mindroom itu kalian nambahkan Trello-nya, mengisi Trello hari ini apa aja yang sudah disampaikan, terus dibuat down, terus tambahan-tambahan dari saya tadi bisa dimasukkan juga apa hasilnya, dan mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, dan saya cukupkan. Nanti silakan langsung masuk ke Mindroom. Saya akhiri ya. Selamat malam. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak wabarakatuh. Hoirul. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Bapak. Sehat-sehat, Pak. Langsung main ke Mindroom ya. Iya, Pak.